Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan sosok Konglan yang begitu mirip dengan Yunjun. Dan mungkinkah Yunjun adalah reinkarnasi dari Konglan? Jika Konglan benar-benar telah bereinkarnasi, maka kemungkinannya sangatlah tinggi. Tetapi jelas Leili tidak mengetahui keberadaan Yunjun kali ini. Dan sekarang tampaknya pertemuan Xiaoyan dan juga Yunjun bukanlah sesuatu alasan kebetulan saja. Ini menjadi semakin membingungkan. Dan dia juga ragu apakah itu kebetulan atau sesuatu yang dia tidak bisa hindari, yaitu takdir. Dan apakah pertemuan dengan Yunjun ini adalah benar-benar sebuah takdir? Tuan, aku rasa Konglan telah bereinkarnasi. Tiba-tiba Xiaoyan berkata seperti itu kepada Leili. Leili yang mendengar ucapan dari Xiaoyan ini, dia lalu berkata, "Benarkah? Tetapi aku berharap setelah dia bereinkarnasi, dia akan melupakan semua kenangannya dari kehidupan sebelumnya. Dengan begitu, dia pasti akan hidup lebih baik," ucap dari Leili. Memangnya, apakah memang seperti itu? Terkadang kita tidak bisa memilih cara untuk menentukan sebuah pilihan. Aku telah melihat ingatannya tentang kehidupanku sebelumnya juga. Tetapi seperti yang dikatakan oleh nenek moyang, reinkarnasi juga merupakan kesempurnaan, ucap dari Xiaoyan. Yakinlah, aku tinggal di sini bukan untuk terlepas dari semua itu. Aku hanya lelah menyaksikan perselisihan dunia ini. Aku di sini hanya ingin menemani putriku itu, ucap dari Leili. Putri? Tanya dari Xiaoyan juga sambil terkaget. Ya, Konglan adalah putriku. Aku telah berterima kasih atas kehidupannya di masa lalu. Berkat itu aku bisa menjadi dewa. Jika dia tidak membantuku, mungkin aku akan kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi dunia ini tidak benar-benar abadi. Aku bisa merasakan waktu semakin terkikis. Tetapi sungguh aku berharap hari yang damai akan tiba nanti, ucap dari Leili. Jika Anda tidak ingin hidup, mengapa Anda tetap hidup? Tanya dari Xiaoyan. Ketika kamu memiliki keabadian, kematian adalah sesuatu yang kamu inginkan. Mungkin kamu akan mengerti masalah itu di masa depan, ucap dari Leili. Apakah Tuan, Anda juga tahu bahwa Gu Zhongzheng jatuh cinta kepada Konglan? Tanya dari Xiaoyan lagi. Aku adalah seseorang pangeran dari sebuah negara. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengetahui cinta di antara mereka? Dia hanyalah seorang budak, ucap dari Leili. Mereka hanya pria dan wanita biasa. Status sosial bukanlah sebuah halangan untuk rasa cinta mereka. Dan bukankah keajaiban ini ditinggalkan oleh Supreme? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu Leili pun lalu mengangguk. Tuan, percayalah kepadaku. Aku akan mengingat kisah dari Junsan dan juga Konglan untuk mengungkap semuanya. Dan aku juga percaya bahwa cinta Gu Zhongzheng kepada Konglan tidak akan pernah berubah, ucap dari Xiaoyan kembali. Mendengar itu Leili pun lalu terdiam sejenak. Dia lalu memandangi ke arah Xiaoyan. Dan dia sepertinya menyadari bahwa pikirannya memang terlalu ekstrim. Saat Leili melihat ke rumah bambu itu, tatapan Meili pun lalu melembut. Pasti dia sangat mencintai putrinya itu. Sebagai seseorang ayah, ini adalah sesuatu yang normal. Tuan, aku hanya berharap Anda bisa melepaskannya. Dan aku harap Anda percaya bahwa dalam kisah Junsang dan juga Konglan, ada hubungan di antara mereka yang tidak bisa diragukan lagi, ucap dari Xiaoyan ketika dia melihatnya. Tetapi dia membuat anak gadisku menderita, jawab dari Leili sambil menghela nafas. Xiaoyan pun lalu mengeluarkan sebuah minuman. Tuan, apakah Anda tahu minuman apa ini? Tanya dari Xiaoyan. Mungkin aku harus benar-benar harus mendengar kisah tentang mereka.
Nah, seberapa banyak yang kamu tahu tentang mereka di masa lalu? Tanya dari Laili. Tuan, sejauh ini aku tidak tahu terlalu banyak. Tetapi jika aku tahu semuanya, aku pasti akan memberitahumu, jawab dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun memberikan sebotol minuman itu kepada Laili. Cobalah minum itu, ucap dari Xiaoyan. Dan ketika Laili sedang minum dengan Xiaoyan, ladang petir ranjau tidak jauh dari sana ada banyak tim yang telah masuk. Di sisi lain ada aliansi dewa dan ketiga tim yang berpisah telah berkumpul kembali. Dan lebih dari 3 orang telah berkumpul dengan secara bersama-sama. Lei Huang lalu melihat Bai Ling yang telah kembali, tetapi dia tidak melihat Xiao Feng. Ketika Li Huang melihat itu, dia pun lalu bertanya kepada Bai Ling. Bai Ling, di mana Xiao Feng? Tanya dari Lei Huang. Xiao Feng sedang ada urusan penting dan dia akan segera menyusul sebentar lagi, jawab dari Bai Ling. Penting? Bukankah urusan aliansi dewa ini jauh lebih penting? Aku benar-benar tidak tahu apa prioritasnya. Bagaimana bisa dia pergi sendirian di tempat seperti ini? Itu hanya omong kosong. Bai Ling, cepat kirimkan pesan kepadanya agar dia bisa ke sini secepatnya. Kalau tidak, dia akan dihukum berat, ucap dari Lei Huai. Yang mulia Leng Huai, aku rasa Xiao Feng berhak memilih keputusannya sendiri. Terlebih lagi, jika Xiao Feng tidak berkumpul bersama tim pun, aku rasa aliansi dewa tidak akan menghukumnya dengan sangat berat, bukan? Ucap dari Bai Ling. Bai Ling, apa kamu ingin memberontak? Kali ini ketua timnya adalah aku. Jadi kamu harusnya mendengarkan semua perintahku. Aku tidak ingin berdiskusi lagi. Aku perintahkan kepadamu, cepat panggil dia ke sini, ucap dari Lei Huai. Mendengar itu, Zie pun tiba-tiba berteriak. Baiklah kalau begitu, aku saja yang menyampaikan pesan yang mulia Lei Huang ini kepada yang mulia Xiao Feng, ucap dari Zie. Setelah itu pun, Zie pun segera pergi dari sana, mengirimkan pesan kepada Xiaoyan untuk segera berkumpul bersama tim aliansi dewa yang lainnya. Yang mulia Leng Huai, maafkan aku karena telah mengatakan sesuatu yang buruk kepadamu. Tetapi aku sarankan kepadamu lebih baik tidak memprovokasi yang mulia Xiao Feng itu, ucap dari Bai Ling. Bai Ling, bagaimanapun juga, kamu adalah yang mulia Papilion ke-7. Kenapa kamu malah seperti binatang peliharaan dari Xiao Feng itu, ucap dari Lei Huang. Hei, kenapa kamu mengatakan itu? Bukankah kamu juga seperti binatang peliharaan pasukan surgawi? Seharusnya kamu lebih mengerti tentang menjadi binatang peliharaan daripada aku, ucap dari Bai Ling. Mendengar itu, Leng Huai pun sedikit terkejut. Xiao Feng hanyalah fighting god bintang 2 dan kamu menggunakan dia sebagai pendukungmu. Dia tidak akan bisa menyelamatkanmu dengan bicara seperti itu kepadaku, ucap dari Leng Huai. Apa kamu tidak tahu saat ini Xiao Feng telah menerobos ke fighting god bintang 3. Bagaimanapun tingkat pertumbuhannya begitu cepat. Bakatnya benar-benar di luar jangkauan kita. Dan aku tidak pernah takut mati oleh dirimu, ucap dari Bai Ling. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Tetapi jika Xiao Feng tidak kembali ke tim ini, meskipun aliansi dewa tidak akan menghukumnya, aku tidak akan membiarkannya hidup dengan nyaman di keajaiban ini, ucap dari Leng Huai. Setelah kata-kata itu keluar, Bai Ling pun tidak menjawab lagi pertanyaan dari Leng Huai. Bagaimanapun juga, Leng Huai masih merupakan yang mulia Papilion ke-6. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Bai Ling. Sehingga Bai Ling tidak akan sembarangan untuk membuat keributan dengan Leng Huai saat Xiaoyan belum kembali. Kemudian Leng Huai pun menoleh kepada seluruh pasukannya. Semuanya, di sini seharusnya ada tempat sumber gas glasir 7 warna. Dan tentu saja ini akan menjadi tempat dengan persaingan terbesar. Kita harus bersatu kali ini, ucap dari Leng Huai kepada pasukannya. Saat pasukan aliansi dewa memandang sekitarnya, sebuah tempat aneh pun lalu muncul di depan mereka. Di sepanjang area sekitaran mereka adalah hamparan hutan api. Bunga, tumbuhan, dan pepohonan semuanya dibakar oleh api 7 warna yang menyinari seluruh langit, dan pemandangan di sini seperti benar-benar tidak terbayangkan. Tetapi saat ini
ada suatu segel yang menghalangi area itu, sehingga semua tim tidak bisa memenuhi syarat untuk masuk ke sana. Di hutan ini banyak hal aneh. Jika diperhatikan dengan cermat, pohon yang terbakar itu tumbuh subur meskipun dia terbakar. Setelah halangan ini terbuka dan Xiao Feng masih belum datang, tunggu saja apa yang akan aku lakukan kepadanya, ucap dari Leng Huai. Leng Huai sangat berharap dia bisa menemukan Xiaoyan agar dia bisa mendapatkan ketenaran. Namun Xiaoyan yang sedang berada di ladang petir ranjau ini telah menerima perintah panggilan dari Zie. Tetapi sekarang Xiaoyan tidak punya waktu untuk melaksanakan perintah itu. Buar, ledakan petir ungu pun kembali menghantam tubuh Xiaoyan dengan sangat ganas. Xiaoyan sekali lagi jatuh seperti layang-layang yang putus. Setelah mendarat dengan keras di tanah, tubuhnya pun hancur berantakan. Lei Li mengangkat tubuh Xiaoyan dan meletakkannya di kolam petir lagi. Dan setelah pulih, Xiaoyan pun kembali lagi disambar petir ungu dan jatuh lagi tersungkur. Lalu dia dibawa lagi ke kolam petir. Terus begitu berulang-ulang kali sampai adegan itu membosankan sekali. Setelah berulang-ulang kali, Lei Li pun lalu berkata, "Apakah menurutmu menerima rasa sakit seperti ini akan sepadan dengan manfaat yang akan kamu dapatkan nanti?" Tanya dari Lei Li. Mendengar itu Xiaoyan pun hanya tersenyum. Proses ini pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan aku mempercayai itu, ucap dari Xiaoyan. Ketekunanmu ini sungguh luar biasa, ucap dari Lei Li sambil memandangi Xiaoyan. Guru, apakah ada hal yang berharga selain sumber gas glasir di keajaiban ini? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Lei Li pun lalu menjawab, tentu saja ada. Di sini ada juga Heart Flame. Heart Flame? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ya, tetapi Heart Flame ini tidak ada di sini pada awalnya. Dan Heart Flame ini jatuh ke sini seperti meteor. Kamu sepertinya sangat tertarik dengan Heart Flame. Tanya dari Lei Li. Tentu saja aku sangat tertarik. Apakah senior tahu di mana Heart Flame itu berada? Dan bagaimana aku bisa mendapatkannya? Tanya dari Xiaoyan. Pertanyaanmu itu sangat membingungkanku. Tentu saja kamu tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya, bukan? Ucap dari Lei Li. Jika Lei Li tahu bahwa Xiaoyan sudah memiliki Heart Flame di tubuhnya, Lei Li pasti akan sangat terkejut. Tuan, beritahu saja aku di mana lokasinya dan aku akan mencoba untuk mendapatkannya, jawab dari Xiaoyan. Heart Flame bukanlah sesuatu yang bisa dikontrol dengan sangat mudah. Meskipun kamu mendapatkannya, jadi kamu harus bersiap-siap secara psikologis. Apakah kamu melihat obor itu? Tanya dari Lei Li. Xiaoyan pun lalu menoleh. Dan memang ada beberapa obor yang menerangi sekitarnya. Obor itu sudah menyala selama ribuan tahun dan belum pernah padam sampai sekarang, ucap dari Lei Li. Xiaoyan pun segera berjalan menuju obor itu. Xiaoyan pun terkejut, di dalam cahaya obor itu Xiaoyan tidak bisa merasakan suhunya. Walaupun ada suhu, suhunya sangatlah rendah, tetapi bentuk apinya menyala. Saat ada angin, api itu masih tidak bergoyang. Api yang aneh, tidak ada suhu dan tidak padam. Seharusnya api biasa membutuhkan energi sebagai penopangnya, dan energi yang dibutuhkan bukanlah jumlah yang kecil, karena api ini sudah menyala selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Oh Tuan, bisakah kamu menyalakan lebih banyak api yang seperti ini? Tanya dari Xiaoyan lagi. Kamu telah berkultivasi setengah jalan melalui tubuh petir dewa kuno itu dan bersikeras dalam kultivasi untuk mencapai hasil yang bagus. Hutan di sini dan di sebelah sana mungkin telah terbakar oleh api yang tidak pernah padam seperti ini, ucap dari Lei Li. Kabar ini membuat Xiaoyan menjadi sangat bersemangat. Xiaoyan pun segera melayang ke udara dan kemudian ada kegembiraan yang sangat besar di matanya. Baiklah kalau begitu, ayo Tuan, sambar aku dengan petir itu lagi, ucap dari Xiaoyan. Hah, baiklah kalau begitu. Ter, buar, buar, suara bergemuruh pun terus menyebar. Kali ini Xiaoyan pun bisa menahannya hingga 3 petir ungu secara penuh.
Dan akhirnya dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan kembali jatuh lagi dari udara. Tepat ketika Laili hendak memindahkan Xiaoyan menuju kolam petir lagi, Xiaoyan pun tiba-tiba mengangkat lengannya dan melambaikan tangannya. "Tuan, aku bisa berjalan sendiri," ucap dari Xiaoyan dengan suara yang sangat lemah. Laili melihat Xiaoyan yang sedang merangkak di tanah dengan tubuh penuh lubang. Untungnya dia sudah menghentikan pendarahannya dengan sumber gas energinya, tetapi tubuhnya yang hancur masih terlihat sangat mengerikan. Namun Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk masuk ke dalam kolam petir itu. Aku harus sampai ke sana. Kekuatan kolam petir pun mulai memperbaiki tubuh Xiaoyan lagi dengan sangat cepat ketika dia sampai di kolam petir itu. Dan setelah pemulihannya selesai, dia pun segera melompat lagi. "Tuan, mari kita lanjutkan latihannya. Sambar aku dengan petirmu itu lagi," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Laili pun sedikit tertegun. Dan Laili pun segera mengangkat lengannya. Buar, langit-langit pun kembali bergemuruh. Petir ungu di langit lalu mendarat lagi di tubuh Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun melesat. Kali ini Xiaoyan pun meraih petir ungu di tangannya. Buar, di tengah ledakan Xiaoyan pun menjadi semakin bersemangat dan matanya penuh dengan kegilaan. Melihat pemandangan ini, Laili pun segera mendekat untuk melihat Xiaoyan apakah dia baik-baik saja atau sudah is dead. Anak ini memiliki kesadaran yang sangat jernih dan tidak ada energi iblis di tubuhnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Gumam dari Laili saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan pun terus berkultivasi di sana. Saat Xiaoyan sedang berkultivasi, saat ini di hutan api tidak jauh dari ladang petir itu, hampir semua tim bisa mencapai kedalaman area yang sama. Dan di sisi aliansi dewa, ekspresi Leng Huai masih terlihat sangat suram karena sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda kemunculan dari Xiao Feng atau Xiaoyan itu. Dan ini juga membuat Bai Ling semakin mengkhawatirkan Xiao Feng atau Xiaoyan. Saat ini tidak jauh dari pasukan aliansi dewa, ada juga ribuan pasukan lain yang bertuliskan kata Yan di jubah mereka. Tulisan ini menandakan bahwa mereka adalah pasukan dari Yan Protoss kuno. Ternyata benar berita ini, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Nyala api semacam ini jarang terjadi dan kemungkinan Heart Flame tidak terlalu besar. Api ini tidak ganas ataupun terasa panas, tetapi sepertinya api ini adalah salah satu dari 9 Heart Flame, api yang tidak bisa padam. Kalau begitu, Yan Protoss akan memiliki 2 Heart Flame jika berhasil mendapatkan yang ini, dan klan kita akan meningkat kekuatannya. Orang-orang Yan Protoss pasti sudah membicarakan Heart Flame ini. Hanya Yan Protoss saja yang datang ke sini karena tertarik dengan Heart Flame itu. Sementara itu tim yang lainnya tidak tertarik kepada Heart Flame. Namun tidak disangka-sangka Judy juga sudah tiba di tempat ini. Dragon Scale King, kita telah mencapai area yang dalam. Dan ada begitu banyak tim kuat berkumpul di sini. Lebih baik jangan sampai kita berurusan dengan mereka, bukan? Ucap dari Judy kepada Dragon Scale King. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil bertemu dengan Judy dan juga Dragon Scale King di tempat ini? Namun pasti mereka berdua tidak akan bisa mengenali Xiaoyan karena Xiaoyan sedang memakai tubuh dari Xiao Feng. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan semoga video-video gue atau alur cerita yang gue bawain ini tetap bisa menghibur kalian. Maaf kemarin gak upload karena memang hari Minggu itu libur, bukan? Terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.